Aku tuh takut diintip dulu, tapi kalau mungkin rata-rata orang Cina kayak gini ya. Tapi jujur, pertama kali aku menginjakan kaki di rumah ini aku juga agak kaget. Soalnya tanya saja mbak-mbak TKW yang dapat job di Taiwan. Saya sendiri itu tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Alasannya juga sayang gitu loh uangnya, kalau buat kerja susah-susah terus buat menghidupin anak, sayanglah duitnya sama duitnya. Kerja susah-susah dikasihkan ke anak, kasih sayang banget. Punya anak pun percuma kayak gitulah, malah buang-buang duit, nggak ada guna. Kita capek-capek kerja buat menghidupin anak, tapi pas waktu tua tidak dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sekarang sudah jam 10. Aku barusan jemur baju di lantai 3 dan sekarang mau mandi. Oh, pintunya ini sudah tak tutup ya. Aku sama Akong tuh mandinya di sini. Dulu sempat parno ya, soalnya ini pintu ini yang belakang ini kagak bisa dikunci. Terus ada jendela kacanya di sini. Ya, aku tuh takut diintip dulu, tapi terus sekarang lama-lama ya udah biasa, nggak ada apa-apa. Soalnya kalau mau ngintip dari situ juga nggak bisa, kan jalurnya itu sempit, dimasukin orang itu nggak bisa ternyata. Terus di sini itu pintunya ini kalau sudah tertutup kayak gitu, itu majikan kalau mau ke dapur atau mau ngambil sesuatu di kulkas itu balik lagi, biasanya nunggu dibuka dulu, tahu kalau aku sedang mandi. Dan karena ini kamar mandinya joinan sama Akong, jadi ini ada kursi, ini kursi buat Akong kalau mandi. Jadi Akong itu mandinya itu duduk di kursi ini. Dan hari ini tuh aku mandinya itu lebih awal dari biasanya. Biasanya itu aku jam setengah 11 atau jam 11-an gitulah. Sekarang masih jam 10 udah mandi. Dan ini tadi sebelum mandi itu banyak drama teman-teman. Tuh dramanya Simbah itu rewel banget karena dapat kabar anaknya yang di panti jompo itu berantem sama temennya. Pokoknya ya berantem sama penduduk panti jompo yang lainnya gitu loh. Terus karena sakitnya udah sembuh, itu sudah disuruh bawa pulang kayak gitu atau dipindahkan ke panti jompo yang lain. Dan mbahnya itu kayak mikir gitu ya mau bagaimanapun anak lah, mau bagaimanapun bentuknya, mau seperti apa ya anak ya tetap anak lah, orang tua itu pasti mikir. Halo, selamat siang. Sekarang di Taiwan sudah hampir jam 2. Dan ini aku tadi baru istirahat, baru selesai masak. Akongnya sudah tidur dan saya sudah selesai makan.
Jadi hari ini nggak jalan-jalan karena akongnya capek, badannya katanya capek semua lah ya. Aji mumpung kalau pas badannya enakan itu aja muter-muter terus nggak mau berhenti. Jadi kalau tak kira ada majikan. Jadi kalau badannya pas enakan itu ngajak muter-muter terus kalau badannya sakit aja sambat-sambat tapi yang dimarahin. Oh ya, kemarin tuh ada yang bertanya di kolom komentar, ada yang tanya kayak gini, kok kamar mandinya jelek padahal akong tuh orang kaya kan, kayak gitu. Gini ya, jadi sebenarnya akong itu bukan orang kaya. Kalau di Taiwan loh, itu termasuk orang yang sederhana, orang biasa lah, nggak kaya banget, tapi bukan juga orang yang kekurangan. Ya pokoknya pas-pasan lah, ya biasa sederhana kayak gitu kalau di Indonesia. Jadi orang di Taiwan itu pas waktu muda, mungkin rata-rata orang Cina kayak gini ya, atau keturunan orang Cina itu mungkin rata-rata kayak gini. Jadi mereka itu waktu muda itu kerja nabung kayak gitu. Jadi pas di hari tua mereka itu tinggal menikmati tabungannya. Jadi mereka itu tabungannya itu banyak, tapi kayak rumah atau apa itu nggak terlalu diperhatiin kayak gitu. Jadi akong ini bukan orang yang kaya ya, orang yang biasa kayak gitu. Dan ini itu rumahnya Simbah, rumahnya akong, bukan rumahnya anaknya. Jadi kalau rumah orang tua itu ya di mana-mana ya kayak gitulah, nggak mewah, nggak bagus wah kan. Kalau rumah anak-anaknya ya bagus kalau menurutku ya, lumrahnya rumah-rumah di luar negeri kayak gitu lah. Berhubung ini di ibu kota, jadi rumahnya ini kalau untuk ukuran rumah orang di usia 100 tahun lebih itu sudah termasuk golongan rumah yang bagus loh. Kalau di daerah, maksudnya di Taiwan, di daerah yang agak pedesaan gitu kan, rata-rata orang-orang yang usia 65 ke atas itu usia yang sudah tidak produktif. Kalau di Taiwan udah pensiun lah, usia pensiun gitu. Biasanya mereka itu tinggal di desa, di pedesaan kayak gitu. Nah, itu rumahnya itu kebanyakan kalau rumah orang tua usia di atas 65 tahun, di atas 80 tahun itu rumahnya malah kayak kamar mandi, kamar, ruang makan, ruang masak tuh semuanya terpisah. Jadi kayak gimana ya, rumahnya tuh luas tapi ruangan satu dan ruangan yang lainnya itu terpisah. Jadi kalau mau dari kamar mau ke kamar mandi itu kamar mandinya di luar. Nah, sekarang di rumah akong ini masih mending ya, kamar mandinya di dalam, jadi nggak parno kalau tengah malam mau buang air kecil atau buang air besar. Kalau di desa itu di luar rumah, kamar mandinya di luar rumah, ruang makannya di luar rumah, pokoknya pisah-pisah gitu loh. Kalau mau ke mana-mana itu harus keluar rumah dulu. Malah tempatnya itu terpencil di desa-desa kayak gitu. Jadi kebanyakan mbak-mbak yang dapet job di desa itu susah sinyal, mau kemana-mana susah. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini ya, akong itu bukan orang kaya, orang biasa sederhana lah. Jadi rumahnya ini untuk ukuran rumah di ibu kota, untuk orang usia 100 tahun lebih itu ya udah tergolong bagus sebenarnya. Sama kayak di Indonesia, mungkin kalau di Jakarta gitu kayak rumahnya kan kebanyakan kan sempit kayak gitu. Dan yang suka merenovasi rumah itu biasanya anak-anaknya yang masih muda. Kayak seumpamanya rumah ini diwariskan ke anaknya kayak gitu. Nanti sama anaknya itu kalau nggak suka itu baru dibangun model yang terbaru, model yang disukai kayak gitu. Tapi kalau untuk orang tua ya udah kayak gini aja, terima. Tapi jujur pertama kali aku menginjakan kaki di rumah ini aku juga agak kaget. Soalnya di rumah majikanku yang dulu itu mereka itu rumahnya gede-gede banget, bisa dibilang mewah lah, Jadi pertama kali aku datang itu kaget, kok gini gitu, kok gini. Kebanyakan aku pikir, ekspektasiku itu tak pikir rumahnya ya wow gitu. Tapi sebenarnya dapat job di rumah yang biasa-biasa aja ini malah jauh lebih enak daripada dapat job di rumah yang mewah.
Karena kebanyakan kalau dapatnya job rumahnya mewah, itu mereka mintanya yang kinclong banget. Jadi kalau ngepel atau lap-lap meja atau lap-lap barang-barang itu biasanya, setauku biasanya itu nggak boleh ada debu yang nempel. Ngeceknya debu kayak mana? Tisu. Jadi kadang itu dilap pakai lap kering, kemudian pakai lap basah dulu, kemudian dilap pakai lap kering. Itu lapnya bersih ya. Kelihatannya itu udah kinclong gitu, udah glowing kayak mukanya yang punya. Tapi begitu dioles sama tisu, didulit pakai tisu gitu, itu biasanya debunya masih ada yang nempel. Jadi kalau dapet job yang gitu tuh maunya itu yang perfect banget, bersihnya banget. Itu lebih susah kalau menurutku lah. Kalau di rumah yang seperti ini itu nggak terlalu, maksudnya yang penting nggak kotor banget kayak gitu ya, masih lumrah lah, bersih-bersihnya itu masih lumrah. Jadi lebih enak yang rumah yang seperti ini. Tanya saja mbak-mbak TKW yang dapat job di Taiwan, pilih mana, pasti pilih yang rumahnya biasa-biasa aja kayak gini. Dan tak kasih cerita ya, ini masih berhubungan sama tadi yang pertama aku bilang tadi. Jadi orang Taiwan atau kebanyakan orang Cina itu lebih suka waktu muda itu kerja nabung kayak gitu ya. Mereka tuh biasanya pas waktu muda itu jarang piknik, jarang rekreasi. Jadi mereka itu kebanyakan pas di usia yang pas pensiun, udah pensiun itu baru bepergian ke luar negeri, baru piknik, baru jalan-jalan kayak gitu. Biasanya seperti itu, soalnya pas waktu muda itu mereka kerja. Jadi kalau pas nggak kerja itu ya mereka kebanyakan masih nyari kerjaan. Kalau Sabtu Minggu itu ada yang istirahat, ada yang kalau yang orang biasa, maksudnya nggak punya pabrik, nggak punya perusahaan atau apa, itu biasanya nyari part time untuk Sabtu Minggu begitu. Dan sekarang kebanyakan orang di sini itu, termasuk bos saya sendiri, itu tidak mau menikah. Bukan karena kelainan ya, tapi karena alasannya lebih karena tidak mau repot. Jadi kalau menikah itu kan harus menghidupi istri, ya kan? Ada juga yang menikah tapi tidak mau punya anak. Alasannya juga sama, tidak mau repot. Karena kalau punya anak itu biaya untuk menghidupinya mahal. Terus biaya pendidikan juga mahal, biaya kesehatan juga mahal. Jadi penduduk Taiwan itu wajib punya askes ya. Dan askesnya itu setiap bulan kan ya bayar. Nah itu kan mahal. Karena biaya-biaya mahal yang ini, jadi kalau mereka tidak benar-benar punya penghasilan yang banyak banget, itu banyak yang berpikir tidak mau untuk menikah. Jadi mereka itu kayak sayang gitu loh uangnya kalau buat kerja susah-susah, terus buat menghidupin anak, istri, kayak gitu, buang-buang duit. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya sayanglah duitnya sama duitnya, kurang lebih seperti itu kebanyakan. Tapi banyak juga yang menikah. Biasanya kalau yang seperti itu, kalau yang orang pas-pasan itu laki bini itu kerja semua. Kayaknya bukan hanya di Taiwan aja ya, sekarang lebih ke banyak negara-negara maju yang seperti itu. Jadi mereka itu kayak pemikirannya itu lebih ke untuk diri sendiri. Jadi kerja susah-susah, dikasihkan ke anak, dikasihkan ke istri. Nanti kalau tua toh mereka juga tidak merawat kita, kan kebanyakan seperti itu. Jadi orang-orang tua di sini itu bayar TKW itu baik dari negara manapun itu pakai uangnya sendiri, walaupun satu rumah sama anaknya, walaupun tinggal satu atap sama anaknya, nggak peduli itu di rumahnya sendiri atau di rumahnya anaknya, mereka itu membiayai hidupnya mereka sendiri, termasuk bayar kita itu ya pakai uangnya sendiri. Kayak Akong itu bayar saya, majikannya anaknya, tapi yang bayar saya itu simbahnya, pakai uangnya simbahnya sendiri. Dan buat makan sehari-hari aku sama simbah itu juga dari uangnya simbah. Seperti itu. Di majikan saya sebelumnya pun seperti itu, yang bayar saya itu ya yang saya jaga itu untuk makan saya, dan beliau juga tiap bulan beliau mengambil dari uang tabungannya di masa muda itu. Jadi anak-anak muda sekarang itu mikirnya punya anak itu kayak nggak guna. Ngapain kita buang-buang uang untuk
kasih makan dia, untuk nyekolahin dia, untuk bayar kesehatan dia. Tapi pas kita tua, mereka nggak mau ngerawat kita. Kita masih keluar uang lagi untuk makan, untuk bayar perawat, untuk kalau yang anak-anaknya sibuk itu tinggal di panti jompo kayak gitu kan, mereka keluar uang sendiri. Jadi mereka itu merasa kalau sayang banget, punya anak pun percuma kayak gitulah, malah buang-buang duit, nggak ada guna. Kita capek-capek kerja buat menghidupin anak, tapi pas waktu tua tidak dirawat. Jadi ini tuh hal yang sangat lumrah di Taiwan ya. Jadi kalau kita yang udah lama di Taiwan itu kalau anaknya banyak, terus kemudian orang tuanya ditaruh di panti jompo itu sudah biasa banget. Bukan hal yang mengejutkan. Kalau di Indonesia itu pasti jadi bahan omongan, jadi gosip. Ih, anaknya nggak cetol banget, anaknya nggak gimana ya, nggak tahu terima kasih, kecil udah digedein, disekolahin, orang tuanya tua nggak mau ngerawat kayak gitu. Tapi di sini itu sudah biasa. Jadi mereka yang sekarang masih muda-muda, kayak termasuk bosku itu termasuk muda ya, walaupun usianya sudah 66 tahun ini 66 tahun, itu masih tergolong muda. Kalau di sini itu yang tua itu ya umur 80 tahun ke atas itu sudah termasuk tua. Kalau 65 itu bisa dikatakan tengah baya. Jadi orang-orang yang masih muda di Taiwan itu kebanyakan berpikir seperti itu. Jadi mereka nanti kalau tua, mereka itu mau hidup di panti jompo atau bayar TKW kayak kita untuk merawat mereka di hari tua kayak gitu. Jadi banyak yang nggak menikah, baik cowok maupun cewek. Ya kurang lebih seperti itulah. Maaf ya kalau penjelasanku terlalu berbelit-belit, karena ngomong di depan kamera itu susah, apalagi kalau amatiran kayak saya ini. Ini ngomong di depan kamera tanpa teks, tanpa perencanaan, langsung kayak gini, kadang-kadang itu lupa. Tadi mau ngomong apa ya? Kalau sudah menghadap kamera itu sudah semuanya udah hilang, jadi lupa. Kadang-kadang, Mang harus ngomong apa? Biasanya seperti itu. Maaf jadi maaf kalau saya ngomongnya berbelit-belit. Kalau ada yang pengen kalian tanyakan tentang Taiwan itu, tentang Taiwan itu kayak gimana itu bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau ada waktu saya jawab pakai video, tapi kalau jawabannya terlalu pendek nanti saya jawab juga di kolom komentar. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video saya kali ini. Sekarang sudah jam 2 lebih, mungkin jam setengah 3 kali ya. Saya juga mau istirahat karena sebentar lagi mungkin si mbahnya itu ngajak keluar. Jadi mbahnya itu kumat-kumatan. Kalau kalau kumat rewelnya ya ampun, bener-bener menguras emosi. Dan saya itu orangnya juga emosinan. Kadang-kadang itu tapi ya nggak berani bentak, nggak berani marah-marah, ya cuman tarik nafas aja dalam-dalam. Jadi ngopeni orang tua itu ya seperti ini. Kadang-kadang ya bikin ketawa, kadang-kadang ya bikin bengek, kadang-kadang ya bikin gemes, kadang-kadang juga bikin emosi. Ya wes begitulah, namanya juga manusia. Kalau campur sama manusia lain tuh pasti selalu ada gesekan. Jangankan kok manusia lah, wong benda kayak gelas gitu loh. Kalau diadu itu pasti ada bunyinya ya. Kalau diadu teng kan selalu ada bunyinya. Jadi manusia pun juga seperti itu, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Oke, terima kasih. Sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.